Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Surya Eka Saputra selaku perwakilan dari kelompok 3, di mana saat ini saya mewakilkan teman saya untuk membuka sesi presentasi saya pada hari ini. Di mana presentasi ini berkaitan dengan mata kuliah fitokimia, tentunya membahas topik terkait infusa. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Baiklah, pada kali ini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya dari kelompok 3, antara lain yang pertama, saya sendiri, Surya Eka Saputra. Yang kedua ada Fadila Miftahul Khair. Yang ketiga ada Mutiara Syakila. Yang keempat ada Aina Nafisa. Yang kelima ada Irza Zakia Azayaka. Keenam, Maria Vanessa. Dan terakhir, ada Khairin Nisa. Untuk itu, mari kita masuk ke latar belakang. Baik, untuk selanjutnya itu, apa sih itu infusa? Infusa adalah proses ekstraksi bahan-bahan aktif dari tanaman atau infusia menggunakan pelarut air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Baik, untuk selanjutnya itu tujuan pembuatan infusa. Pertama, tujuannya itu mengambil zat aktif dari bahan nabati. Infusa itu bertujuan untuk menarik senyawa aktif yang larut dalam air seperti tanin, flavonoid, alkaloid dari simplicia atau tanaman. Kedua, itu menyediakan sediaan obat dalam bentuk cair. Jadi, hasil infusa itu berupa larutan siap pakai yang mudah diminum atau digunakan secara luar ataupun oral. Ketiga itu menggunakan pelarut yang aman. Jadi, air digunakan sebagai pelarut karena tidak beracun dan juga aman untuk digunakan. Keempat itu cocok untuk bahan yang tidak tahan pemanasan lama. Contohnya itu proses infusa menggunakan pemanasan singkat sekitar 15 menit di suhu 90 derajat. Jadi tidak merusaki zat aktif dari simplicia tersebut. Dan kelima itu sebagai cara sederhana untuk pengobatan tradisional. Jadi metode ini sudah banyak digunakan, apalagi untuk sediaan seperti jamu. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar infusa. Infusa bekerja berdasarkan prinsip difusi atau osmosis, di mana air panas menembus dinding sel tanaman untuk melepaskan zat-zat larut. Panas mempercepat pergerakan molekul dan meningkatkan kelarutan senyawa aktif. Sementara waktu, kontak memastikan ekstraksi optimal dari bahan baku berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan infusa secara prosedur umum. Perbandingan simplicia dan pelarut umumnya menggunakan 10 bagian simplicia untuk 100 bagian sari atau rasio 1:10, kecuali ditetapkan lain dalam farmakope. Contoh pengecualian yaitu daun digitalis dalam 0,5 bagian per 100 bagian. Adapun tahapan kunci yang pertama, penimbangan. Timbang simplicia untuk perbandingan dan tentukan derajat kehalusan. Yang kedua, pembasahan. Simplicia dibasahi, misalnya dengan 2 kali bobot simplicia untuk bahan baku, 4 kali untuk bunga. Yang ketiga, pemanasan atau infundasi. Bahan baku dicampur air dan dipanaskan dalam alat infusa atau dalam panci infusa pada suhu 90 derajat Celcius antara 90 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius selama 15 menit sambil sesekali diaduk. Yang keempat ada penyaringan atau serkai. Penyaringan dilakukan saat cairan masih panas, kecuali untuk simplicia yang mengandung bahan yang mudah menguap, misalnya minyak piring yang disaring setelah dingin. Kelebihan metode infusa, keuntungan praktis.
Yang pertama, proses sederhana tanpa peralatan kompleks, bahan mudah diperoleh dan terjangkau, waktu persiapan singkat sekitar 15 menit, yang keempat bisa dilakukan di rumah dengan aman. Kemudian, keuntungan farmasi, yang pertama, zat aktif larut air terekstrak sempurna, yang kedua, stabilitas bahan terjaga dengan baik, yang ketiga, penyerapan tubuh lebih cepat, dan yang keempat adalah cocok untuk penggunaan oral. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode infusa. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada stabilitas terbatas. Nah, hasil infus rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme dan perlu penyimpanan hati-hati dengan masa berlaku relatif singkat. Yang kedua, zat tidak larut air. Mengapa? Dikarenakan senyawa aktif yang tidak larut dalam air seperti minyak esensial volatile tidak dapat diekstrak dengan metode ini. Ketiga, ada kontrol dosis sulit, yang dimana konsentrasi zat aktif sulit distandarisasi dikarenakan variasi bahan baku, suhu, dan waktu ekstraksi yang juga berbeda-beda. Dan yang terakhir ada waktu simpan pendek. Mengapa? Karena infusa segar hanya tahan 1 hingga 3 hari pada suhu ruang. Juga memerlukan pendinginan atau pengawetan tambahan untuk jangka panjang. Infusa adalah sediaan cair obat yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati menggunakan air mendidih selama waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen zat aktif yang larut dalam air. Infusa harus disiapkan secara higienis, tidak boleh disimpan terlalu lama, umumnya maksimal 24 jam, dan seringkali digunakan untuk pemakaian dalam atau luar tubuh sesuai dengan jenis Simplicia yang digunakan. Karena stabilitasnya rendah, penyiapan dan penyimpanan harus mengikuti persyaratan farmaseutis agar mutu, keamanan, serta khasiatnya tetap terjaga.